Di hari mereka memaksa saya menandatangani surat cerai, saya justru menyodorkan map coklat berisi akta dan laporan audit. Ibu mertua saya tersenyum penuh kemenangan. Mengira saya menyerah. Lalu wajahnya berubah pucat. Ternyata pabrik tempat seluruh keluarga ini bergantung selama ini bukan milik mereka. Halo Bunda. Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe channel ini ya. Selamat menyimak sampai akhir. Pukul 4 pagi. Ketika langit di kawasan Bekasi Tengah masih segelap arang, saya sudah berdiri di dapur. Suara air mendidih dan denting wajan menjadi alarm yang tak pernah saya minta. Saya menata 8 piring di meja makan keluarga suami, memastikan semuanya sempurna sebelum mereka bangun. Nama lengkap saya Kirana Maheswari, 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun saya menekuni angka, neraca, dan jejak uang yang tak pernah bisa berbohong. Tapi di rumah ini, di rumah suami saya lebih sering dipanggil dengan satu kata, pembantu. Sudah 3 tahun saya menikah dengan Galih. 3 tahun yang terasa seperti 30. Mari saya ceritakan dari awal. Galih bukan lelaki jahat, setidaknya. Itu yang saya yakini dulu. Wajahnya teduh. Senyumnya hangat. Dan caranya bicara membuat saya merasa aman. Ia bekerja sebagai supervisor di pabrik tekstil milik keluarganya. Sebuah usaha turun-temurun yang katanya sudah berdiri puluhan tahun. Gajinya cukup. Namun ada satu hal yang tidak pernah saya sadari sebelum menikah. Galih adalah pria yang tak punya tulang punggung sendiri. Sejak kecil, hidupnya dikendalikan oleh ibunya, Bu Hartini. Ibu mertua saya berusia 60 tahun. Dengan rambut disanggul rapi dan tatapan yang selalu menilai. Ia memimpin rumah itu seperti seorang ratu memimpin istana. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah perintah. Dan Galih, anak sulung yang seharusnya menjadi pelindung saya, hanya menunduk, patuh seperti anak kecil. Lalu ada Vita, adik ipar saya, 29 tahun, cantik, dan pandai memutar keadaan. Ia tahu persis bagaimana menyalakan amarah ibunya, lalu menyalakannya ke arah saya. Senyumnya manis di depan, tapi setiap kalimatnya menyimpan jarum. Bapak mertua saya sudah lama tiada, maka di rumah itu kuasa sepenuhnya berada di tangan Bu Hartini. Saya masih ingat hari pertama saya menginjakan kaki di rumah itu sebagai istri Galih. Rumah 2 lantai di Bekasi Tengah, tidak mewah, tapi cukup besar. Saat itu saya membawa harapan yang penuh. Saya pikir saya akan mendapatkan keluarga baru. Saya pikir saya akan disayang. Saya salah. Malam pertama itu, Bu Hartini memanggil saya ke ruang tengah. Ia duduk di kursi kayu jati besar, sementara saya berdiri seperti pegawai yang dipanggil atasan. Kirana, katanya pelan, di rumah ini ada aturan. Perempuan yang masuk ke keluarga ini harus tahu tempatnya, dapur, cucian, dan kebersihan rumah adalah tanggung jawabmu. Galih sudah lelah bekerja. Jangan tambah bebannya. Saya mengangguk. Saat itu saya pikir itu hanya nasihat seorang ibu. Saya belum tahu bahwa kalimat itu adalah vonis seumur hidup. Yang tidak mereka tahu dan yang sengaja tidak saya beritahu adalah satu hal. Saya bukan perempuan biasa dari keluarga sederhana seperti yang mereka kira. Tapi kisah itu biarlah tersimpan dulu. Suatu hari nanti, kebenaran itu akan terungkap dan menjadi kejutan paling tak terduga dalam hidup mereka. Hari-hari pertama berjalan dengan kepura-puraan yang masih bisa saya tahan. Saya bangun pagi, memasak, lalu berangkat kerja. Saya pikir mereka akan menghargai bahwa saya juga mencari nafkah, tapi tidak. Bagi Bu Hartini, pekerjaan saya di kantor justru menjadi alasan untuk menuduh saya tidak becus mengurus rumah. Kerja terus, sindirnya. Suatu pagi sambil menatap saya yang tergesa memakai sepatu, suami di rumah, kamu malah keluyuran cari uang. Memang, dasar perempuan zaman sekarang, tidak tahu kodrat. Saya menelan kalimat itu. Saya menatap Galih, berharap ia membela. Tapi
suami saya hanya menyeruput kopinya, pura-pura tak mendengar. Saat itulah retakan pertama muncul di hati saya. Mungkin Bunda bertanya, bagaimana saya, seorang anak konglomerat, bisa terjebak dalam pernikahan seperti ini? Izinkan saya menceritakannya. Saya bertemu Galih 4 tahun lalu di sebuah seminar bisnis. Saat itu saya sengaja datang tanpa identitas keluarga. Saya hanya ingin merasakan untuk sekali saja diperlakukan sebagai diri saya sendiri, bukan sebagai putri tunggal Maheswari Group. Galih saat itu tampak sederhana, sopan, dan tulus. Ia tidak tahu siapa saya, dan justru itu yang membuat saya tertarik. Ayah saya, pendiri Maheswari Group, sempat menentang. Beliau adalah lelaki yang bijaksana, yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Beliau berkata, "Kirana, menikah itu bukan soal cinta sesaat. Kamu harus tahu siapa keluarganya, bagaimana mereka memperlakukan orang lain saat tidak ada yang melihat." Tapi saya keras kepala, saya jatuh cinta, dan saya yakin pada pilihan saya. Akhirnya, ayah memberikan satu syarat. Jika kamu ingin menikahinya, menikahlah sebagai Kirana yang biasa. Jangan beritahu mereka tentang keluarga kita. Ayah ingin tahu apakah mereka mencintaimu atau mencintai apa yang kamu miliki. Saya setuju. Saya pikir itu hanya kehati-hatian seorang ayah. Saya tidak tahu bahwa syarat itu justru akan menyelamatkan saya kelak. Maka saya menikah dengan Galih sebagai perempuan biasa. Saya menyewa apartemen sederhana atas nama saya sendiri agar tampak meyakinkan. Saya bekerja sungguh-sungguh di kantor akuntan. Meski sebenarnya saya bisa langsung memimpin perusahaan ayah saya. Saya ingin pernikahan ini berdiri di atas ketulusan, bukan harta. Di bulan-bulan pertama, semuanya tampak baik. Galih perhatian. Bu Hartini tampak ramah. Saya bahkan mulai memanggilnya ibu dengan tulus. Saya membayangkan masa depan yang hangat, anak-anak yang lucu, dan keluarga yang utuh. Tapi topeng itu perlahan terbuka. Begitu mereka yakin saya hanya perempuan biasa dari keluarga sederhana, perlakuan mereka berubah. Keramahan berganti perintah, senyum berganti hinaan, dan saya yang terlanjur mencintai Galih memilih bertahan. Saya pikir mungkin ini hanya ujian. Mungkin mereka akan berubah. Saya salah. Lagi dan lagi. Vita, adik ipar saya, adalah yang paling cepat menunjukkan wajah aslinya. Ia iri pada apapun yang saya miliki. Saat saya membeli pakaian sederhana sekalipun, ia akan menyindir. Saat saya dipuji tetangga karena masakan saya, ia akan merusak suasana. Ia seperti duri yang sengaja ditanam di setiap langkah saya. Dan Galih, lelaki yang saya pilih dengan penuh keyakinan, ternyata adalah cangkang kosong. Ia tidak punya pendirian. Apapun kata ibunya, itulah hukum baginya. Saya pernah di awal mencoba bicara empat mata dengannya. "Mas, tolong bicara dengan ibu. Aku tidak nyaman diperlakukan seperti ini," kata saya suatu malam. Galih hanya menghela napas. "Kirana, ibu sudah tua. Sabar saja. Lama-lama juga sayang sama kamu." Tapi waktu berlalu dan tidak ada yang berubah menjadi sayang. Yang ada hanya bertambah parah. Saya belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa harapan kepada orang yang tak mau berubah hanyalah cara lain untuk menyiksa diri sendiri. Hingga akhirnya saya berhenti berharap. Saya berhenti menangis. Dan saya mulai mengamati. Sebagai auditor, saya terlatih membaca apa yang tidak terucap. Saya mulai memperhatikan aliran uang di rumah itu. Kebiasaan belanja Bu Hartini. Dan terutama, kondisi pabrik keluarga yang sering dibicarakan dengan nada cemas. Tanpa mereka sadari, saya sudah mulai mengumpulkan kepingan-kepingan informasi. Dan tanpa mereka tahu, saya menghubungi Pak Surya, notaris keluarga saya, untuk diam-diam menyelidiki status sebenarnya dari pabrik yang mereka banggakan itu. Apa yang saya temukan mengubah segalanya. Ternyata 3 tahun lalu, jauh sebelum penghinaan demi penghinaan ini, pabrik keluarga Galih nyaris bangkrut. Mereka mencari investor diam-diam, dan investor yang menyelamatkan mereka tanpa mereka tahu.
adalah perusahaan ayah saya. Maheswari Group membeli lahan dan seluruh mesin pabrik itu, lalu menyewakannya kembali kepada keluarga Galih. Sebuah kebetulan yang terasa seperti takdir. Ketika saya mengetahui hal itu, saya meminta satu hal pada ayah saya. Saya meminta agar kepemilikan lahan dan mesin pabrik itu dialihkan atas nama saya pribadi. Ayah saya, yang sudah lama membaca firasat buruk tentang keluarga Galih, menyetujuinya tanpa banyak bertanya. Simpan baik-baik, Kirana, kata beliau saat itu. Semoga kamu tidak pernah perlu menggunakannya. Tapi jika suatu hari kamu perlu, gunakanlah dengan kepala dingin, bukan dengan amarah. Maka sejak saat itu, di tangan saya ada sebuah senjata yang sah, hitam di atas putih. Saya hanya menyimpannya sambil terus bertahan, sambil terus diam. Karena saya tahu suatu hari nanti, kesombongan mereka sendiri yang akan memaksa saya membukanya. Dan hari itu semakin dekat. Saya ingat satu peristiwa lagi, beberapa minggu sebelum semuanya meledak. Saat itu Lebaran, rumah penuh kerabat. Seperti biasa, saya yang memasak semuanya, dari opor hingga ketupat, dari rendang hingga kue kering. Saya bekerja 3 hari tanpa istirahat yang cukup. Ketika semua kerabat berkumpul untuk halal bihalal, saya tetap di dapur. Salah satu bibi Galih, yang baru pertama kali datang, bertanya pada Bu Hartini, "Itu siapa yang di dapur?" "Pembantu baru." Bu Hartini menjawab dengan enteng, "Iya, semacam itu. Istrinya Galih. Tapi ya, tugasnya memang membantu di rumah." Semacam itu. Istrinya. Tapi diperlakukan seperti pembantu. Saya mendengar semuanya dari balik tirai dapur. Tangan saya berhenti mengaduk. Saya menatap panci di hadapan saya. Dan untuk sesaat, saya hampir menyerah. Hampir. Tapi lalu saya teringat kata ayah saya, gunakan dengan kepala dingin, bukan dengan amarah. Maka saya menarik napas, menyeka keringat, dan kembali memasak. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya tahu balasan terbaik bukanlah ledakan emosi. Balasan terbaik adalah saat mereka menyadari terlambat bahwa mereka telah salah menilai seseorang sejak awal. Bulan demi bulan berlalu, dan tuntutan di rumah itu semakin berat. Aturan baru terus bermunculan, seolah Bu Hartini menikmati melihat seberapa banyak yang bisa ia bebankan ke pundak saya. Pukul 4 pagi menjadi jam wajib saya bangun. Tidak boleh lebih siang. Bu Hartini ingin sarapan terhidang sempurna sebelum azan subuh berkumandang. Saya harus memasak untuk 8 orang. Ada Bu Hartini, Galih, Bita, 2 sepupu Galih yang menumpang kuliah, serta 3 kerabat jauh yang entah sejak kapan tinggal di rumah itu. Dan ada satu aturan ganjil. Saya hanya boleh menyalakan kompor di pagi hari. Jika saya lapar di siang atau malam dan ingin memasak untuk diri sendiri, saya dilarang. Gas itu mahal, Kirana, kata Bu Hartini. Jangan boros. Saya menahan lapar berkali-kali. Saya, yang penghasilannya bisa membeli tabung gas untuk 1 kampung, dilarang menyalakan kompor di rumah suami saya sendiri. Tapi malam itu, saya belum tahu bahwa ini baru permulaan dari banyak hal yang jauh lebih menyakitkan. Kemudian datang penghinaan yang paling dalam menusuk. Soal meja makan. Suatu malam, saya selesai memasak rendang yang harum, menghidangkannya di meja. Lalu hendak duduk di samping Galih. Tapi tangan Bu Hartini menahan kursi itu. "Kamu makan di dapur saja, Kirana," katanya tanpa menoleh. "Meja ini untuk keluarga." Saya terdiam. Darah saya seolah berhenti mengalir. Saya menatap Galih, suami saya. Lelaki yang berjanji di hadapan penghulu untuk melindungi saya. Ia menunduk. Dayamite memilih nasinya seolah tak terjadi apa-apa. Sejak malam itu, saya makan sendirian di dapur, berdiri di dekat wastafel, dengan piring yang sering hanya berisi sisa. Sementara di ruang makan, terdengar tawa mereka. Mereka menyantap masakan tangan saya, sambil membicarakan saya, seolah saya tidak ada. Air mata sudah diambang, tapi saya menahannya sekuat tenaga. Saya tidak akan menangis di depan mereka. Bukan lagi karena malu, tapi karena marah.
marah pada Galih yang tak punya nyali, marah pada Bu Hartini dan Vita yang tak punya hati, dan lebih dari segalanya, marah pada diri saya sendiri. Karena begitu lama membiarkan mereka menginjak harga diri saya. Namun, di balik diam itu, ada sesuatu yang sedang saya hitung diam-diam. Tekanan berikutnya datang menyerang pekerjaan saya pagi itu. Bu Hartini memanggil saya ke ruang tengah. Vita duduk di sampingnya. Tersenyum tipis. "Kirana, mulai bulan depan, kamu berhenti kerja," kata Bu Hartini. Nadanya bukan permintaan, itu perintah. Saya terkejut. "Berhenti?" "Bu, tapi pekerjaan saya." "Tidak ada tapi-tapi," potongnya tajam. "Perempuan yang baik itu di rumah, mengurus suami. Kamu pikir kantor lebih penting daripada keluarga? Galih butuh diurus. Rumah ini butuh diurus. Vita juga sebentar lagi sibuk. Siapa yang mengerjakan semua kalau bukan kamu?" Saya menoleh ke Galih, memohon dengan tatapan. Tapi suami saya hanya berkata pelan, "Sudahlah, Kirana. Ibu benar. Lagi pula gajiku cukup kok." "Gajinya cukup?" Saya hampir tertawa pahit. Gaji supervisor yang setiap bulan habis untuk arisan ibunya. Tapi saya tidak berdebat. Saya hanya berkata, "Baik, Bu, saya pikirkan." Saya tidak berhenti. Saya hanya berhenti memberitahu mereka. Tapi malam itu, mereka tidak tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Lalu menyusul soal uang. Suatu sore, Bu Hartini memanggil saya. Di tangannya ada buku tabungan. Buku tabungan saya. "Kirana, mulai sekarang, gaji dan tabunganmu ibu yang pegang," katanya enteng. "Kamu masih muda, belum pandai mengatur uang. Biar ibu yang simpan, supaya aman." Saya tahu, itu bukan untuk menyimpan, itu untuk menguasai. Tapi saya hanya tersenyum dan menyerahkan satu buku tabungan. Buku yang isinya memang sengaja saya kosongkan. Mereka tidak tahu bahwa uang saya yang sebenarnya tersimpan di tempat yang tak akan pernah bisa mereka jangkau. Dan mereka tidak tahu siapa yang menyimpannya untuk saya. Penghinaan terus berlanjut. Kali ini, Vita yang menyalakan apinya. Suatu pagi, gelang emas Bu Hartini hilang. Seisi rumah ribut, dan tanpa bukti apapun. Vita menunjuk saya. "Pasti Kirana yang ambil," katanya lantang. "Siapa lagi? Dia kan yang paling sering di kamar ibu beres-beres." Tuduhan itu menampar saya lebih keras dari tangan manapun. Saya, seorang auditor yang setiap hari menjaga integritas angka jutaan rupiah milik perusahaan besar, dituduh mencuri sebuah gelang. Saya tidak mengambilnya. "Bu," kata saya, menahan getar suara. "Buktikan," bentak Bu Hartini. Saya tidak bisa membuktikan apa yang tidak saya lakukan. Tapi 3 hari kemudian, gelang itu ditemukan di dalam tas Vita sendiri. Ia berdalih lupa pernah meminjamnya. Tidak ada satupun kata maaf yang datang ke arah saya. Bu Hartini bahkan berkata, "Ya sudah, ketemu kan? Tidak usah dibesar-besarkan." Seolah harga diri yang mereka rampas dari saya bisa dikembalikan semudah itu. Malam itu, saya berbaring memunggungi Galih. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi menangis. Saya hanya menghitung, diam-diam, di kepala saya. Angka-angka mulai tersusun rapi. Hari-hari saya berubah menjadi rutinitas yang melelahkan jiwa. Pagi, saya milik dapur. Siang, saya milik cucian dan setrika. Malam, saya milik lantai yang harus dipel. Tangan saya yang dulu hanya memegang pena dan kalkulator, kini kasar oleh sabun dan air panas. Suatu akhir pekan, keluarga Galih berencana makan di sebuah restoran. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya diajak. Saya pikir mungkin sikap mereka mulai melunak. Saya bahkan sempat berharap restoran itu cukup mewah di kawasan elit. Mereka memesan banyak makanan. Saya duduk di ujung meja. Tidak banyak bicara. Ketika tagihan datang, Bu Hartini menggesernya ke arah saya. "Kirana, kamu yang bayar bagianmu sendiri, ya," katanya tenang. Seolah itu hal yang wajar. Saya terdiam. Saya memang tidak membawa uang banyak, karena saya pikir ini acara keluarga. Saya merogoh dompet, dan ternyata
Uang saya tidak cukup. Vita tertawa kecil melihat saya kebingungan. Ya ampun, bawa uang saja tidak. Mau ikut makan enak? Sindirnya. Akhirnya, saya hanya menatap mereka makan. Saya tidak menyentuh makanan apapun. Saya yang rekeningnya bisa membeli seluruh restoran itu. Duduk dengan perut kosong sambil menahan malu yang membakar. Di mobil, dalam perjalanan pulang, saya menatap keluar jendela dan berkata dalam hati, suatu hari, kalian akan mengerti betapa mahalnya harga dari sepiring makanan yang kalian renggut dari saya hari ini. Tekanan untuk berhenti kerja akhirnya benar-benar mereka paksakan. Bu Hartini mendatangi kantor saya tanpa izin, membuat keributan kecil di lobi, mempermalukan saya di depan rekan-rekan kerja demi menjaga nama baik kantor. Atasan saya, yang sebenarnya tahu betul siapa saya, berpura-pura mengeluarkan saya. Itu adalah skenario yang sudah kami atur. Dari luar, saya tampak menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Tapi, diam-diam, saya tetap memantau setiap laporan, setiap angka. Dari balik layar, Bu Hartini puas. Ia mengira telah memutus sayap saya, padahal ia justru memberi saya lebih banyak waktu untuk menyusun rencana. Suatu malam, saya jatuh sakit, demam tinggi, tubuh menggigil. Saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi, pagi harinya, ketukan keras di pintu kamar membangunkan saya. Kirana, sudah jam berapa ini? Sarapan belum siap, teriak Bu Hartini dari luar. Bu, saya sakit, kata saya lirih. Sakit apa? Cuma demam saja, manja. Bangun, kerjakan tugasmu. Saya menyeret tubuh saya ke dapur dengan kepala yang berputar. Saya memasak dalam keadaan demam. Tangan gemetar memegang spatula. Gali melihat saya pucat pasi, tapi ia hanya berkata, nanti minum obat saja, lalu pergi bekerja. Meninggalkan saya yang nyaris pingsan di depan kompor. Hari itu, sesuatu di dalam diri saya benar-benar mati. Cinta yang tersisa untuk Galih menguap habis. Yang tinggal hanya kewajiban kosong dan tekad yang semakin keras. Penghinaan demi penghinaan terus menumpuk. Bita, yang paling pandai mencari masalah, suatu hari sengaja memecahkan vas kesayangan Bu Hartini, lalu menyalahkan saya, Kirana yang menyenggolnya tadi. Bu, katanya dengan wajah polos, aku lihat sendiri, saya tidak menyenggol apapun. Tapi Bu Hartini langsung percaya pada anak kandungnya. Ia memotong uang belanja saya selama sebulan sebagai ganti rugi. Uang belanja yang sebenarnya berasal dari kantong saya sendiri. Saya hanya tersenyum dalam hati. Mereka menghukum saya dengan uang saya untuk kesalahan yang tidak saya buat. Ironi yang begitu sempurna. Lalu ada satu hal yang membuat kesabaran saya benar-benar diuji. Perhiasan peninggalan ibu saya. Saya menyimpan sepasang anting emas tua. Satu-satunya benda yang sengaja saya bawa dari rumah. Kenangan dari mendiang ibu saya. Suatu hari, anting itu hilang dari laci. Saya mencarinya panik. Beberapa hari kemudian, saya melihat Vita mengenakannya. Itu anting saya, kata saya, menahan emosi. Peninggalan ibu saya. Oh, ini. Vita memutar anting itu dengan santai. Ibu yang kasih ke aku. Katanya, kamu tidak pantas pakai perhiasan bagus. Kan kamu cuma di dapur. Saya menatap Bu Hartini. Ia hanya mengangkat bahu. Sayang kalau disimpan saja. Vita lebih cocok memakainya. Mereka telah mengambil kenangan terakhir saya tentang ibu dan memberikannya pada orang yang menghina saya setiap hari. Saat itu, di dalam hati, saya berjanji, saya tidak akan lagi menahan diri. Cukup. Kesabaran saya bukan kelemahan. Kesabaran saya adalah waktu yang saya beli untuk menyiapkan segalanya. Malam itu, saya membuka laptop di kamar mandi, satu-satunya tempat yang aman. Saya membuka kembali seluruh berkas pabrik. Setiap dokumen sudah lengkap. Akta kepemilikan atas nama saya. Riwayat pembayaran sewa yang menunggak. Bukti aliran uang. Semua tersusun rapi seperti jaring yang siap saya tutup. Saya hanya menunggu satu momen. Momen ketika mereka sendiri yang akan menggali lubang terdalam mereka. Dan
momen itu. Mereka berikan kepada saya lebih cepat dari yang saya bayangkan. Kehidupan saya semakin menyempit. Setelah resmi berhenti dari kantor, ruang gerak saya hanya tinggal di antara dapur, kamar, dan halaman belakang. Tapi Bu Hartini selalu menemukan cara baru untuk menambah beban. Suatu hari, datanglah seorang kerabat tua Bu Hartini. Namanya Nek Surti. Seorang nenek berusia 80-an yang sakit-sakitan dan terkenal sangat rewel. Bu Hartini memutuskan Nek Surti akan tinggal di rumah. Dan tanpa bertanya, ia menunjuk saya sebagai perawatnya. Kirana, kamu yang urus Nek Surti. Mandikan, suapi, antar ke kamar mandi. Pokoknya semua keperluannya kamu yang tanggung, kata Bu Hartini. Maka beban saya bertambah lagi. Kini, selain memasak untuk 8 orang, mencuci, dan membersihkan rumah 2 lantai, saya juga harus merawat seorang nenek yang setiap malam terbangun dan memanggil-manggil. Saya nyaris tidak tidur, mata saya cekung, tubuh saya kurus. Tapi tidak ada satupun di rumah itu yang peduli. Anehnya, Nek Surti, di tengah ketuaannya, justru menjadi satu-satunya orang yang melihat saya sebagai manusia. Suatu malam, saat saya menyuapinya bubur, ia menggenggam tangan saya yang kasar. Nak, katanya lirih. Suaranya gemetar. Kamu ini terlalu baik untuk keluarga ini. Nenek lihat semuanya. Mereka memperlakukanmu seperti budak. Sabar, ya, Nak. Orang yang sabar dan tulus. Tuhan tidak akan pernah membiarkannya kalah. Kata-kata Nek Surti membuat saya menangis untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Bukan karena sedih, tapi karena di rumah yang penuh kebencian itu masih ada satu jiwa yang melihat kebenaran. Saya menggenggam tangan tuanya, dan dalam hati saya bersumpah, saya akan menjaga Nek Surti dengan tulus, apapun yang terjadi. Sayang, kebaikan Nek Surti justru membuat Bu Hartini cemburu dan curiga. Ia takut Nek Surti akan mewariskan sesuatu kepada saya. Maka ia semakin keras kepada saya dan diam-diam memindahkan Nek Surti ke kamar lain, menjauhkannya dari saya. Lalu datang peristiwa yang nyaris membuat saya hancur. Soal uang yang hilang. Suatu sore, Bu Hartini berteriak histeris. Uang simpanannya di lemari sebesar 15 juta rupiah hilang. Seisi rumah geger, dan seperti biasa, mata mereka langsung tertuju pada saya. Pasti Kirana lagi, kata Vita cepat. Terlalu cepat. Dia kan sering bersih-bersih di kamar ibu. Saya tidak mengambilnya, kata saya tegas. Saya bahkan tidak pernah membuka lemari itu. Bohong, bentak Bu Hartini. Selama ini ibu sudah baik menampungmu. Begini balasanmu, mengkhianati kepercayaan keluarga ini. Saya menatap Galih, memohon. Tapi suami saya sekali lagi hanya diam. Bahkan kali ini ia ikut menatap saya dengan curiga. Itu adalah pisau yang paling dalam menusuk. Suami saya sendiri mempercayai tuduhan tanpa bukti. Saya digeledah, kamar saya diobrak-abrik, tas saya dibongkar. Tentu saja tidak ada apa-apa karena saya tidak melakukannya. Tapi tidak ada permintaan maaf. Mereka hanya menatap saya dengan tatapan penuh kecurigaan yang menggantung. 3 hari kemudian, kebenaran terungkap dengan sendirinya. Mbak Yuni, pembantu paruh waktu yang sesekali membantu, tak sengaja melihat Vita memasukkan setumpuk uang ke dalam tasnya. Ternyata Vita yang mengambil uang ibunya sendiri untuk membayar utang belanja online-nya yang menumpuk. Saat ketahuan, Vita hanya menangis manja. Dan Bu Hartini, demi melindungi anak kandungnya, menutup kasus itu rapat-rapat. Tidak ada yang datang meminta maaf kepada saya. Seolah 3 hari saya dituduh sebagai pencuri adalah hal yang sepele. Malam itu, saya duduk sendiri di halaman belakang, menatap langit. Dan saya berkata dalam hati, dengan tenang, sudah cukup. Saya sudah melihat sedalam apa hati mereka. Tidak ada lagi yang perlu saya buktikan untuk bertahan. Yang tersisa hanya menunggu waktu yang tepat. Mbak Yuni, satu-satunya orang lain di rumah itu yang berpihak pada kebenaran. Suatu malam berbisik pada saya saat kami mencuci piring bersama. Bu Kirana, maafkan saya lancang.
Tapi kenapa ibu bertahan? Ibu ini terlihat berbeda. Cara ibu bicara, cara ibu berpikir, tidak seperti orang biasa. Ibu terlalu sabar untuk diperlakukan begini. Saya tersenyum padanya. Mbak Yuni, ada saatnya diam adalah kekuatan, bukan kelemahan. Saya hanya sedang menunggu, dan saat waktunya tiba, Mbak akan mengerti. Mbak Yuni mengangguk, meski tampak bingung. Ia tidak tahu bahwa saya sedang menunggu satu kesalahan fatal dari mereka. Dan kesalahan itu datang dalam bentuk surat penjaminan utang yang mereka paksakan. Lalu, dalam bentuk rencana perceraian untuk menjual Galih kepada keluarga kaya. Saat saya mendengar rencana perjodohan itu dari balik dinding taman, saya tahu semua kepingan sudah lengkap. Mereka telah memberi saya semua alasan yang saya butuhkan. Dan yang lebih penting, mereka telah memberi saya bukti bahwa mereka tidak pernah sedikit pun mencintai saya sebagai manusia. Malam terakhir saya di rumah itu, sebelum mereka mendorong saya keluar dalam hujan, saya sempat menyelinap ke kamar Nek Surti. Saya menggenggam tangannya dan berbisik, "Mek, saya pamit. Tapi saya berjanji, saya akan kembali menjemput nenek. Nenek tidak akan saya tinggalkan." Nek Surti tersenyum, matanya berkaca. "Nenek tahu, Nak. Nenek selalu tahu kamu bukan orang biasa. Pergilah, tunjukkan pada mereka siapa kamu sebenarnya." Dan dengan restu seorang nenek tua yang tulus, saya melangkah keluar, menyambut hujan dan menyambut hari pembalasan yang sudah terlalu lama saya tunda. Puncak penghinaan di rumah itu terjadi pada hari ulang tahun Bu Hartini. Beberapa hari sebelumnya, saya diperintah menyiapkan segalanya. Saya memasak sejak subuh, opor, rendang, sap, dan kue. Saya mengepel seluruh rumah, menata ruang tamu, menghias meja. Tangan saya lecet, punggung saya pegal, tapi saya kerjakan semua demi menjaga nama keluarga suami di depan para tamu. Ketika tamu mulai berdatangan, saya masih dengan celemek basah dan rambut kusut. Saya keluar dari dapur untuk membawakan nampan. Saat itulah Bu Hartini menatap saya, lalu berkata di depan semua tamu, "Kirana, kamu di dapur saja, jangan keluar-keluar. Malu-maluin, penampilanmu seperti pembantu." Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu. Vita menutup mulut, menahan tawa. Galih, suami saya, hanya menunduk menatap lantai. "Diameter." Saya kembali ke dapur dengan dada yang sesak. Saya mendengar Bu Hartini berkata pada tamunya, "Maklum, menantu dari keluarga susah. Untung Galih mau menerima dia." Keluarga susah. Saya hampir tertawa di balik pintu dapur. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sedang mereka hina. Lalu datanglah hal yang mengubah segalanya. Soal pabrik. Suatu malam, saya mendengar Bu Hartini dan Galih berbicara dengan nada panik di ruang tengah. Saya menguping dari balik tirai. Ternyata pabrik tekstil keluarga sedang terlilit utang besar. Mereka terlambat membayar cicilan sewa lahan dan mesin selama berbulan-bulan. Pemilik lahan mengancam akan menarik semuanya. Saya mengenal angka, dan angka yang saya dengar malam itu membuat saya tertegun. Bukan karena besarnya, tapi karena saya tahu dari laporan-laporan yang pernah saya pelajari. Lahan dan mesin pabrik itu bukan milik keluarga Galih. Esok paginya, Bu Hartini memanggil saya. Sikapnya tiba-tiba berubah manis. Sebuah keganjilan yang langsung saya curigai. "Kirana, sayang," katanya. Baru kali ini ia memanggil saya sayang. "Ibu butuh bantuanmu. Kamu kan pintar soal keuangan. Tanda tangani surat ini, ya. Ini untuk pinjaman pabrik. Cuma formalitas." "Kok?" Ia menyodorkan surat. Saya membacanya cepat. Itu surat pernyataan penjaminan utang atas nama saya. Jika pabrik gagal bayar, saya yang harus menanggung seluruh utang miliaran rupiah itu. Mereka ingin menjadikan saya tameng, domba kurban. "Saya pelajari dulu ya, Bu," kata saya tenang. "Pelajari apa lagi? Tanda tangani saja." Suara Bu Hartini meninggi. "Saya tidak akan menandatangani sesuatu yang tidak saya pahami." "Bu," kata saya. Untuk pertama kalinya, saya menolak.
Dan untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan di mata Bu Hartini. Penolakan itu membuat mereka murka, dan dari sanalah rencana paling kejam mereka lahir. Beberapa hari kemudian, saya tidak sengaja mendengar percakapan antara Bu Hartini dan Vita di taman belakang. Galih harus cerai dari Kirana, kata Bu Hartini pelan. Perempuan itu tidak berguna, tidak kaya, tidak penurut. Ibu sudah bicara dengan keluarga Pak Darman. Anaknya, Sasha, mau dijodohkan dengan Galih. Keluarga Darman kaya raya. Mereka bisa menyelamatkan pabrik kita. Tapi Mas Galih masih beristri. Bu, kata Vita. Makanya itu, diceraikan dulu. Gampang. Kirana itu lemah. Diusir saja. Dia pasti pergi. Saya berdiri membeku di balik dinding. Jadi, inilah rencana mereka. Membuang saya seperti barang rusak. Lalu menjual anak mereka sendiri demi uang. Hati saya yang sudah lama remuk, kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Dingin, tenang, dan siap. Malam itu juga, saya menelpon satu orang, Pak Surya. Notaris kepercayaan keluarga saya, lelaki yang sudah menjaga rahasia saya selama bertahun-tahun. Pak Surya, kata saya pelan, di balik pintu kamar mandi. Satu-satunya tempat saya bisa bicara bebas. Sudah waktunya, siapkan semua dokumennya. Akta kepemilikan, laporan, audit, dan riwayat pembayaran. Saya mau semuanya rapi. Baik, Bu Kirana, jawabnya. Semua sudah saya simpan dengan baik selama ini. Tinggal Ibu beri tanda. Puncaknya datang lebih cepat dari yang saya kira. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Bekasi, Bu Hartini mendorong saya keluar dari kamar. Galih sudah memegang map berisi surat cerai. Vita berdiri di belakang mereka, melipat tangan dengan puas. Tanda tangani ini. Kirana, kata Galih. Suaranya gemetar, tapi memaksa. Kita akhiri saja. Ibu benar. Kita tidak cocok. Tanda tangan. Lalu keluar dari rumah ini malam ini juga. Bentak Bu Hartini. Lalu tangannya terangkat dan menampar pipi saya. Keras. Suaranya menggema di ruangan. Saya tidak menangis. Saya menyentuh pipi saya yang panas. Lalu menatap mereka satu persatu. Dengan tenang, saya berkata, baik, saya akan tanda tangani. Tapi besok pagi, di kantor notaris. Saya ingin semuanya sah dan resmi, termasuk pembagian harta. Bu Hartini tertawa mengejek. Pembagian harta? Memang, kamu punya apa? Kamu masuk ke rumah ini tidak membawa apa-apa. Saya tersenyum tipis. Senyum pertama saya dalam waktu yang lama. Justru itu, Bu. Besok kita lihat siapa sebenarnya yang tidak punya apa-apa. Malam itu, saya melangkah keluar di bawah hujan dengan koper kecil di tangan. Tapi langkah saya tidak gemetar karena untuk pertama kalinya saya tahu besok adalah giliran saya. Pagi itu, langit masih mendung. Sisa hujan semalam. Saya tiba lebih dulu di kantor notaris di kawasan Sudirman. Bukan kantor biasa. Ini gedung milik kantor akuntan, tempat saya bekerja. Lantai yang sama dengan ruang Pak Surya. Tak lama, keluarga Galih datang. Bu Hartini mengenakan kebaya cerah dan perhiasan emas yang mencolok, seolah datang ke pesta kemenangan. Vita di sampingnya, dengan gaun rapi dan riasan tebal. Galih menyusul di belakang, dengan wajah yang campur aduk antara bersalah dan tak peduli. Mereka begitu yakin akan kemenangan mereka atas saya. Mereka tertegun melihat saya. Saya tidak lagi mengenakan baju lusuh dengan rambut kusut. Saya mengenakan setelan jas rapi, berdiri tegak. Dengan map coklat di tangan, aura saya berbeda. Dan mereka mulai merasakannya. Mana suratnya? Tanya Bu Hartini, mencoba tetap angkuh. Cepat tanda tangani, biar selesai. Saya duduk dengan tenang. Pak Surya membuka map di hadapan kami. Sebelum kita bicara soal perceraian, kata saya. Suara saya datar tapi tegas. Ada beberapa hal yang harus diketahui keluarga ini lebih dulu. Saya mengeluarkan dokumen pertama. Sebuah akta. Bu Hartini, kata saya. Selama ini Ibu yakin pabrik tekstil itu milik keluarga Ibu. Tapi tahukah Ibu, lahan tempat pabrik itu berdiri dan seluruh mesin di dalamnya sudah berpindah kepemilikan 3 tahun lalu.
Tepat ketika pabrik ini hampir bangkrut dan diselamatkan oleh seorang investor. Wajah Bu Hartini mulai pucat. Investor? Investor apa? Saya meletakkan akta itu di meja, perlahan, agar ia bisa membaca satu nama yang tertera di sana. Investor itu adalah perusahaan keluarga saya, Bu, Maheshwari Group. Dan nama yang tertera sebagai pemilik di akta ini adalah nama saya, Kirana Maheshwari. Ruangan itu seketika hening. Hening yang lebih mencekam dari segala bentakan. Tidak mungkin, bisik Vita. Suaranya bergetar. Kamu cuma pembantu di rumah kami. Saya tidak pernah menjadi pembantu, kata saya menatapnya tajam. Saya adalah pemilik yang menyamar. Ayah saya pendiri Maheshwari Group, salah satu perusahaan tekstil terbesar di negeri ini. Pabrik kalian, yang kalian banggakan, hanya menumpang di atas tanah dan mesin milik saya. Saya mengeluarkan dokumen kedua, laporan audit yang tebal. Dan ini, lanjut saya, adalah laporan keuangan pabrik kalian selama 3 tahun terakhir. Saya yang menyusunnya. Setiap rupiah yang kalian habiskan untuk arisan, perhiasan, dan gaya hidup. Sementara kalian menyuruh saya makan sisa di dapur. Semuanya tercatat di sini. Kalian sudah menunggak sewa lahan dan mesin selama 8 bulan. Total tunggakan kalian 2.300.000.000 rupiah. Galih terduduk lemas di kursinya. Kirana, kamu, kenapa kamu tidak pernah bilang? Saya menatap suami saya, lelaki yang selama 3 tahun memilih diam saat saya dihina. Untuk apa saya bilang? Galih, jawab saya. Saya menyamar, bukan untuk menipu. Saya hanya ingin tahu, apakah keluarga ini mencintai saya sebagai manusia? Atau hanya akan menghormati saya jika tahu saya kaya? Dan kalian sudah menjawabnya. Kalian menampar saya, menyuruh saya makan sisa, menuduh saya mencuri, dan terakhir, ingin menjual anak kalian sendiri demi menyelamatkan pabrik yang ternyata milik saya. Bu Hartini jatuh terduduk di kursinya. Tangannya gemetar. Riasan tebalnya kini tampak seperti topeng yang retak. Kirana, maafkan Ibu. Ibu tidak tahu kamu dari keluarga seperti ini. Itulah masalahnya. Bu, potong saya. Tenang, Ibu baru menyesal setelah tahu saya kaya. Bukan karena Ibu sadar telah menyakiti seorang manusia. Penyesalan seperti itu tidak ada harganya bagi saya. Vita, yang sepanjang hidupnya merasa lebih tinggi dari saya, kini terisak. Mbak Kirana, tolong, aku minta maaf soal anting, soal tuduhan itu, soal semuanya. Jangan ambil pabrik kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Saya menatapnya dengan tenang. Vita, anting itu peninggalan ibu saya, satu-satunya kenangan yang saya punya. Kamu mengambilnya, lalu mengatakan, saya tidak pantas memakainya. Kamu menuduh saya mencuri. Padahal kamu sendiri pencurinya. Sekarang kamu menangis, bukan karena menyesal telah menyakiti saya, tapi karena takut kehilangan harta. Air mata seperti itu sudah tidak menyentuh saya lagi. Saya membuka tas saya dan mengeluarkan sepasang anting emas tua, anting ibu saya, yang diam-diam sudah saya ambil kembali sebelum pergi. Yang ini sudah kembali ke tangan saya dan tidak akan pernah saya biarkan disentuh tangan kalian lagi. Bu Hartini terisak di kursinya. Galih menunduk dalam, bahunya berguncang. Saya menyodorkan map coklat ke hadapan Galih. Ini surat cerai yang kalian minta. Saya tanda tangani dengan senang hati. Tapi sebelum itu, ada hal yang harus kalian tahu. Per hari ini, masa sewa lahan dan mesin pabrik kalian saya hentikan. Kalian punya waktu 30 hari untuk melunasi tunggakan 2 miliar itu. Atau seluruh aset pabrik akan saya tarik sesuai akta yang sah. Kamu tidak bisa begitu, jerit Bu Hartini. Itu kejam. Saya berdiri, merapikan jas saya. Kejam. Kalian yang mengajari saya arti kata itu. Saya hanya menjalankan apa yang sudah tertulis. Hitam di atas putih. Sah secara hukum. Tidak ada satupun yang melanggar aturan di sini. Bu, tidak seperti surat penjaminan utang yang ingin kalian paksakan ke tangan saya tempo hari. Galih mengangkat wajahnya, matanya basah. Kirana, tolong, beri aku satu kesempatan. Aku salah.
aku akan berubah. Saya menatapnya untuk terakhir kali. Tidak ada lagi amarah, hanya kelelahan yang dalam. Galih, penyesalanmu mungkin tulus, tapi luka itu sudah terlalu dalam. Kamu diam saat ibumu menampar aku. Kamu diam saat aku disuruh makan sisa di dapur. Kamu diam selama 3 tahun. Dan diam bagi seorang suami adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Hubungan kita sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Saya menandatangani surat cerai itu dengan tangan yang tenang. Lalu saya berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan mereka dalam kehancuran yang mereka bangun sendiri. Di luar, matahari mulai menembus awan. Beberapa hari setelah perceraian itu, saya melakukan satu hal yang sudah lama saya janjikan. Saya kembali ke rumah Bu Hartini, kali ini dengan mobil dan pengacara. Bukan untuk mereka, tapi untuk Nek Surti. Saya menemukan nenek tua itu terbaring di kamar belakang, kurang terurus. Sejak saya pergi, wajahnya langsung berseri melihat saya. "Nenek, saya datang menjemput. Seperti yang saya janjikan," kata saya sambil menggenggam tangannya. Bu Hartini protes. Tentu saja. Tapi Nek Surti sendiri yang berkata dengan tegas, "Nenek ikut Kirana. Di rumah ini, nenek hanya dianggap beban. Hanya dia yang menganggap nenek manusia." Saya membawa Nek Surti ke rumah keluarga Maheswari, merawatnya dengan tenaga medis terbaik, dan menghabiskan hari-harinya dengan kasih sayang yang tulus, hingga akhir hayatnya. Nek Surti hidup dalam kehangatan yang tak pernah ia dapatkan di rumah Bu Hartini. Itu adalah salah satu keputusan yang paling saya syukuri dalam hidup. Saya juga tidak melupakan Mbak Yuni, pembantu paruh waktu yang selalu berpihak pada kebenaran itu. Saya angkat menjadi karyawan tetap di perusahaan saya, dengan gaji dan jaminan yang layak. Kebaikan, sekecil apapun, selalu saya catat, sama seperti saya mencatat setiap penghinaan. 30 hari kemudian, pabrik itu tak mampu melunasi tunggakannya. Sesuai hukum, seluruh aset berpindah ke tangan saya. Saya tidak menutupnya. Saya justru menatanya kembali, mempekerjakan kembali para buruh yang selama ini diperlakukan tidak adil oleh keluarga Galih, dan membayar mereka dengan layak. Bu Hartini, yang dulu memimpin rumah seperti ratu, kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Vita. Perjodohan dengan keluarga Pak Darman batal, karena tak ada lagi yang bisa mereka tawarkan. Galih bekerja sebagai buruh di pabrik lain, menanggung sendiri sisa utang keluarganya. Sementara saya kembali ke rumah saya yang sebenarnya, rumah keluarga Maheswari, yang tak pernah sekalipun meninggalkan saya. Bahkan ketika saya memilih jalan yang sulit dan tak terduga dalam penyamaran saya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Dan jangan pernah memperlakukan orang lain dengan buruk, hanya karena kamu mengira mereka lemah dan tak berdaya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menahan diri, yang diam, bukan karena lemah, tapi karena mereka memilih untuk tidak melawan dengan cara yang sama rendahnya. Bersabarlah. Kekuatan kalian akan terbukti pada waktunya. Ada juga banyak suami seperti Galih, lelaki yang mengira diam adalah jalan damai. Padahal diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartini, yang mengukur nilai seorang menantu dari harta dan kepatuhan, lalu lupa bahwa karma selalu mencatat setiap penghinaan. Mereka mengira kekuasaan di dalam rumah akan bertahan selamanya. Padahal, cara kita memperlakukan orang yang kita anggap lemah justru menjadi cermin paling jujur tentang siapa diri kita sebenarnya. Saya tidak membenci mereka lagi. Membenci hanya akan membuat saya terikat pada masa lalu. Saya memilih melangkah maju, membangun kembali hidup saya, dan menggunakan apa yang saya miliki untuk hal-hal yang lebih berarti. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan saat mereka jatuh, tapi saat saya bangkit tanpa menyeret kebencian di pundak saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bersikap baik atau untuk menyakiti. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. 2 jam saya menunggu di terminal kedatangan bandara. Bukan untuk dijemput,
tapi untuk menjemput keluarga suami yang baru pulang liburan. Lalu kakak ipar saya mengusir saya keluar dari mobil saya sendiri. Di depan banyak orang, seolah saya hanya sopir yang sudah selesai tugasnya. Mereka tidak tahu satu hal, mobil itu rumah yang mereka tinggali. Bahkan usaha yang menghidupi mereka selama ini. Semuanya berdiri di atas nama saya. Dan malam itu, saya memutuskan untuk berhenti diam. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke cerita, tolong tulis di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton hari ini? Nyalakan juga tombol like dan subscribe supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih dalam lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Lestari Wijaya. Usia saya 38 tahun. Saya tinggal di kawasan Bintaro, di sebuah rumah yang cukup luas untuk keluarga besar. Selama ini orang mengenal saya hanya sebagai penjual online. Itu yang selalu mereka katakan, Lestari. Oh, yang jualan online itu. Seolah pekerjaan saya hanya menjawab pesan pembeli di sela mencuci piring. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang saya kelola. Dan saya memang tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Saya sudah belajar satu hal selama bertahun-tahun. Orang yang merasa lebih tinggi dari kita biasanya tidak mau mendengar. Jadi saya biarkan mereka bicara. Saya biarkan mereka menduga. Suami saya bernama Arif. Kami menikah 12 tahun lalu. Dulu, sebelum menikah. Arif adalah lelaki yang sederhana dan jujur. Dia bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan logistik. Gajinya pas-pasan, tapi hatinya baik. Saya jatuh cinta bukan pada dompetnya. Saya jatuh cinta pada caranya menatap saya. Seolah saya satu-satunya hal berharga di dunia ini. Kami punya satu anak perempuan. Namanya Kayla, usianya 6 tahun. Dia adalah napas saya. Alasan saya bertahan. Bahkan ketika rumah ini terasa seperti medan perang setiap hari. Masalahnya bukan pada Arif, setidaknya. Bukan pada Arif yang dulu. Masalahnya datang dari keluarganya, terutama dari kakak iparku, Bagas, dan istrinya, Siska. Bagas adalah anak sulung di keluarga itu. Usianya 44 tahun. Dia selalu merasa dirinya yang paling penting, paling pintar, paling berhak. Padahal selama bertahun-tahun, dia tidak pernah benar-benar punya pekerjaan tetap. Bagas suka berkata bahwa dia seorang pengusaha. Dia punya banyak relasi, katanya. Dia sedang membangun jaringan bisnis besar, katanya. Tapi setiap kali ada tagihan, setiap kali ada kebutuhan, uang itu selalu datang dari satu sumber yang sama, dari saya. Hanya saja, dia tidak pernah tahu itu. Istrinya, Siska, 41 tahun, adalah perempuan yang hidup untuk dilihat orang. Dia suka tas mahal. Dia suka memamerkan liburan di media sosialnya. Dia suka difoto di restoran mewah, dan dia paling suka merendahkan saya. Untung ada Lestari, katanya suatu kali di depan tamu, sambil tersenyum manis. Dia kan tidak sibuk, cuma jualan online dari rumah. Jadi bisa bantu-bantu kami kapan saja. Saya hanya tersenyum waktu itu, karena saya tahu, senyum yang ditahan jauh lebih kuat daripada amarah yang diledakkan. Ibu mertua saya, Bu Sutina, usianya 63 tahun. Beliau tinggal bersama kami. Dan beliau tidak pernah menyembunyikan bahwa Bagas adalah anak kesayangannya. Apapun yang Bagas minta, beliau dukung. Apapun yang saya lakukan selalu kurang di matanya. Begitulah keluarga ini. Dari luar tampak utuh, dari dalam penuh retak yang sengaja ditutup-tutupi. Mari saya ceritakan bagaimana semuanya bermula menjadi lebih buruk. 3 tahun lalu, usaha yang saya rintis mulai berkembang pesat. Saya memulainya dari nol, dari sebuah kamar kecil, dengan beberapa contoh produk mebel dan dekorasi rumah. Saya foto sendiri, saya jawab pesan sendiri, saya kemas dan kirim sendiri. Pelan-pelan, toko online saya tumbuh, lalu tumbuh lagi, sampai akhirnya saya punya gudang sendiri, punya tim sendiri, punya banyak pelanggan tetap dari seluruh Indonesia. Tapi saya tidak pernah memamerkannya. Saya tetap berpakaian sederhana. Saya tetap memasak sendiri di rumah.
Saya tetap mengantar Kayla ke sekolah dengan tenang. Karena bagi saya, kekayaan bukan untuk dipamerkan. Kekayaan adalah perisai, dan perisai paling kuat adalah yang tidak terlihat oleh musuh. Justru karena saya diam, mereka makin berani. Mereka pikir saya tidak punya apa-apa. Mereka pikir saya bergantung sepenuhnya pada keluarga Arif. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Ketika Bagas butuh modal untuk bisnisnya, Arif datang kepada saya dengan wajah memohon. Saya beri. Bukan karena saya percaya pada Bagas, tapi karena saya mencintai suami saya dan tidak ingin dia kehilangan muka di depan kakaknya. Ketika rumah lama keluarga itu harus dijual karena utang, sayalah yang diam-diam membeli rumah yang sekarang kami tinggali bersama atas nama saya, lengkap dengan aktanya. Tapi di depan semua orang, kami sepakat menyebutnya rumah keluarga. Supaya tidak ada yang merasa terhina, saya melakukan semua itu dengan tulus. Saya pikir suatu hari mereka akan melihat ketulusan itu. Saya pikir kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Saya salah, sangat salah. Semakin banyak yang saya berikan, semakin sedikit mereka menghargai. Bagi mereka, kebaikan saya adalah kelemahan, diam saya adalah kebodohan, dan kesabaran saya adalah izin untuk menginjak lebih dalam. Sampai pada hari di bandara itu, hari ketika kesabaran saya yang sudah saya rawat bertahun-tahun akhirnya hancur berkeping-keping di lantai parkir yang dingin. Hari itu bermula seperti hari biasa, pagi yang sibuk. Saya baru saja menyelesaikan rapat dengan tim gudang lewat telepon. Ada pengiriman besar yang harus diatur keluar kota. Tapi saya selesaikan semua dengan tenang di sudut dapur. Sambil menyiapkan sarapan untuk Kayla, lalu telepon dari Siska masuk. Nada bicaranya seperti biasa. Memerintah, bukan meminta. Lestari. Kami sampai sore ini. Pesawat dari Bali mendarat jam 4. Kamu jemput, ya. Bawa mobil yang besar. Koper kami banyak. Jangan telat seperti kemarin-kemarin. Saya menarik nafas. Mas Arif tahu soal ini. Ya sudah pasti tahu. Jawabnya cepat. Lagi pula, kamu kan di rumah saja. Tidak ada kerjaan penting. Pokoknya, jemput. Jangan bikin kami menunggu. Lalu telepon ditutup begitu saja. Tanpa terima kasih, tanpa kata tolong, saya menatap layar ponsel yang kembali gelap. Hari itu sebenarnya saya ada janji penting, pertemuan dengan calon pemasok dari Jepara. Tapi saya batalkan. Saya pikir, demi keutuhan keluarga. Sekali lagi, saya mengalah. Itu kesalahan saya yang pertama hari itu. Mengalah lagi. Sore harinya, saya berangkat ke bandara. Saya mengemudikan mobil saya sendiri. Sebuah SUV besar berwarna hitam yang saya beli 2 tahun lalu dari keuntungan usaha atas nama saya. Tapi selama ini, mobil itu lebih sering dipakai Bagas untuk pamer di depan relasinya. Saya tiba lebih awal. Saya menunggu di area kedatangan Terminal 3. 1 jam berlalu. Pesawat mereka delay. 2 jam berlalu. Saya masih berdiri di sana, di tengah keramaian, dengan kaki yang mulai pegal. Akhirnya mereka muncul. Bagas berjalan paling depan, dengan kacamata hitam dan wajah angkuh. Di belakangnya, Siska mendorong troli penuh koper bermerek. 2 anak mereka mengikuti, sibuk dengan ponsel masing-masing. Tidak satu pun dari mereka menyapa saya lebih dulu. Lama sekali kalian, kata Siska. Bukan menyapa, tapi menyalahkan. Sudah panas-panas begini. Saya menelan kata-kata yang ingin saya ucapkan. Mobil di parkiran. Mari saya bantu bawa koper. Kami berjalan menuju area parkir. Saya menyeret 2 koper besar. Tidak ada yang membantu. Bagas hanya berjalan sambil menelpon. Tertawa keras. Membicarakan proyek besar yang entah apa. Sampai di mobil, saya membuka bagasi. Koper-koper itu berat. Saya angkat satu persatu. Sementara keringat membasahi punggung saya. Siska berdiri di samping, mengipasi dirinya, tanpa niat membantu sedikit pun. Lalu, ketika semua sudah masuk, terjadilah hal yang tidak pernah saya bayangkan. Bagas berjalan ke pintu pengemudi. Dia membukanya. Lalu dia menoleh ke arah saya dengan tatapan dingin. Lestari, kamu naik taksi saja, ya.
Mobilnya penuh, anak-anak butuh tempat. Lagi pula kamu kan tidak keberatan. Nanti ongkos taksinya aku ganti kalau ingat. Saya terdiam. Saya pikir saya salah dengar. Mas, ini mobil. Sudah, jangan banyak protes, potong Siska. Sambil membuka pintu penumpang depan dan masuk dengan santai. Kamu kan terbiasa naik angkutan umum. Kami capek. Baru turun dari pesawat. Ngerti sedikit dong. Kedua anak mereka langsung masuk ke kursi belakang. Pintu-pintu ditutup. Dan sebelum saya sempat mengucapkan satu kata lagi, mesin mobil saya menyala. Bagas memundurkan mobil itu perlahan dari slot parkir. Mobil saya sendiri, yang saya beli dengan keringat saya sendiri, pergi meninggalkan saya, yang berdiri mematung di lantai parkir yang dingin. Saya menatap lampu belakang mobil itu menjauh, berkelok di tikungan gedung parkir, lalu hilang. Saya ditinggalkan begitu saja, sendirian. Dikelilingi 2 koper milik mereka yang tidak muat di bagasi, yang sengaja mereka tinggalkan untuk saya bawa. Rasa panas menjalar di mata saya. Air mata yang sejak tadi saya tahan, akhirnya jatuh juga. Di tengah keramaian bandara yang tidak peduli. Tapi malam itu, mereka tidak tahu bahwa air mata terakhir saya untuk keluarga ini baru saja menetes. Dan setelah ini, tidak akan ada lagi. Setengah jam saya berdiri di sana. Langit sore yang tadinya cerah berubah kelabu. Awan hitam berarak cepat. Lalu hujan turun deras, membasahi area parkir. Sedingin perasaan saya saat itu. Saya menarik 2 koper raksasa itu menuju lobi. Salah satu rodanya rusak, membuatnya berat dan sulit diarahkan. Tapi saya tetap berjalan, karena saat itu di tengah hujan. Sesuatu di dalam diri saya berubah, bukan patah, justru sebaliknya. Mengeras. Saya memesan taksi, bukan karena saya tidak punya pilihan lain, tapi karena saya butuh waktu sendiri untuk memikirkan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Di dalam taksi, saya menatap tetesan hujan di kaca jendela, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak merasa sedih. Saya merasa jernih. Sangat jernih. Sesampainya di rumah, suasana sudah ramai. Mobil saya terparkir di garasi, seolah memang milik Bagas. Dari dalam, terdengar tawa. Mereka sedang berkumpul di ruang tengah, menceritakan liburan mereka. Seolah tidak ada yang terjadi di bandara. Saya masuk dengan tubuh basah. Tidak ada yang menanyakan kabar saya. Tidak ada yang merasa bersalah. Justru Siska yang pertama bersuara, sambil tertawa kecil di depan beberapa kerabat yang berkunjung. Itu dia datang. Tukang antar koper kami. Lalu, dia tertawa. Dan beberapa orang ikut tertawa. Saya berhenti di ambang pintu. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu saya tersenyum tipis. Dan melangkah ke kamar tanpa berkata apa-apa. Malam itu, di kamar, saya membuka laptop saya bukan untuk menangis, tapi untuk mulai bekerja. Keesokan harinya, sikap mereka makin menjadi. Karena saya diam, mereka mengira saya menerima. Mereka mengira saya tidak punya harga diri untuk melawan. Pagi itu, saat sarapan, Bu Sutina berkata dengan nada datar, "Lestari, kamar utama di lantai atas itu sebaiknya untuk Bagas dan Siska saja. Mereka kan punya 2 anak, butuh ruang lebih luas. Kamu dan Arif pindah ke kamar yang kecil di belakang. Tidak apa-apa, kan? Kamar utama itu adalah kamar yang saya desain sendiri, di rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Tapi saya hanya mengangguk pelan. Baik, Bu, nanti saya pikirkan." Siska menyahut cepat dengan senyum kemenangan. "Tidak usah dipikir lama-lama, pindahkan saja barang kalian hari ini. Kami sudah lelah tidur di kamar sempit." Saya menatap Arif, suami saya, berharap dia berkata sesuatu, membela saya. Tapi dia hanya menunduk, mengaduk kopinya, diam seperti biasa. Dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada 1000 kata Siska. Disitulah saya sadar, selama ini saya bukan sedang menjaga keluarga. Saya sedang memberi makan parasit yang pelan-pelan menggerogoti hidup saya sendiri. Siang itu, saya keluar rumah dengan alasan ada urusan toko. Itu benar. Tapi bukan urusan toko biasa. Saya pergi menemui seseorang yang sudah lama tidak saya hubungi. Penasihat hukum saya, Pak Tono.
Pak Tono adalah pengacara yang membantu saya sejak usaha saya mulai besar. Dia yang mengurus semua dokumen, akta rumah, surat-surat kendaraan, perjanjian modal, semuanya rapi, tersimpan. Atas nama saya, Bu Lestari, katanya. Setelah saya menceritakan semuanya, selama ini saya diam karena ibu yang minta. Tapi jujur, saya sudah lama tidak nyaman melihat bagaimana keluarga itu memperlakukan ibu. Semua aset ini milik ibu, secara hukum, sepenuhnya. Mereka tidak punya hak apapun. Saya mengangguk pelan. Saya tahu, Pakistan, saya hanya butuh memastikan bahwa ketika saya bertindak nanti, tidak ada satu celah pun yang bisa mereka gunakan. Pak Tono tersenyum. Tidak ada. Bu, hitam di atas putih. Semuanya jelas. Saya pulang dengan hati yang tenang. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Karena malam itu, saya mendengar sesuatu yang membuat darah saya membeku. Saya sedang menidurkan Kayla. Ketika saya mendengar suara Bagas dan Siska berbisik di ruang sebelah, pintu sedikit terbuka. Dan saya mendengar setiap kata. Mas, mumpung Lestari penurut, bisik Siska. Kita urus surat-surat rumah dan mobil itu. Pindahkan ke nama Mas. Selama ini kan semua atas nama dia katanya. Tapi dia perempuan lemah. Dibujuk sedikit, pasti mau tanda tangan. Iya, jawab Bagas pelan. Aku sudah siapkan suratnya. Tinggal cari momen yang tepat. Kalau perlu, kita bilang, ini untuk kebaikan keluarga. Dia pasti tidak berani menolak ibu. Saya berdiri di balik pintu, dengan jantung berdebar. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya semua topeng telah jatuh. Mereka tidak hanya ingin merendahkan saya, mereka ingin merampas segalanya. Saya kembali ke kamar. Saya menatap Kayla yang tertidur pulas. Lalu, saya berbisik pelan, hampir pada diri saya sendiri. Tenang. Nak, ibu tidak akan membiarkan siapapun mengambil masa depanmu. Malam itu juga, saya membuka catatan keuangan usaha saya di laptop. Saya periksa satu persatu, dan saya menemukan sesuatu yang membuat saya terdiam. Selama beberapa bulan terakhir, ada sejumlah penarikan kecil yang rutin dari salah satu rekening operasional ke nomor yang saya kenal, nomor Bagas. Jumlahnya tidak besar setiap kali, tapi jika dikumpulkan selama berbulan-bulan, totalnya cukup besar. Dia rupanya sudah lama mencuri, sedikit demi sedikit. Memanfaatkan kepercayaan yang dulu pernah saya berikan saat memberinya akses terbatas untuk satu keperluan kecil bertahun-tahun lalu. Akses yang lupa saya cabut dan dia memanfaatkannya diam-diam. Saya menutup laptop pelan. Saya tidak marah lagi. Kemarahan sudah lama berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih tajam. Sebuah ketetapan hati. Saya mencatat semuanya. Saya kirim ke Pak Tono. Lalu saya mengganti seluruh akses dan kata sandi. Menutup setiap pintu yang selama ini mereka pakai untuk menggerogoti hidup saya. Keesokan paginya, ada tamu yang berkunjung. Teman-teman arisan Siska. Mereka datang dengan dandanan mewah. Tertawa-tawa di ruang tamu. Dan di depan mereka, Siska kembali memainkan perannya. Lestari. Panggilnya keras dari ruang tamu. Tolong buatkan kami minuman yang bagus, ya. Jangan yang murahan. Dan siapkan kue juga. Cepat sedikit. Saya datang dari dapur, membawa nampan. Saya letakkan minuman dan kue di meja. Salah satu teman Siska menatap saya, lalu bertanya pelan. Siska, ini siapa? Pembantu barumu. Siska tertawa renyah. Bukan, ini adik iparku. Tapi memang lebih sering bantu-bantu di dapur sih. Maklum, dia cuma jualan online. Daripada nganggur, ya bantu-bantu di rumah saja. Teman-temannya ikut tertawa. Saya berdiri di sana sejenak, dengan nampan kosong di tangan. Lalu, saya tersenyum sopan dan kembali ke dapur, tanpa sepatah kata pun. Tapi di dapur, saya tidak menangis. Saya mengeluarkan ponsel saya, dan saya menulis pesan singkat kepada Mbak Asih. Mbak, tolong siapkan juga rekaman CCTV gudang dan kantor bulan-bulan terakhir. Saya ingin semua bukti soal penggunaan dana atas nama Bagas tercatat lengkap. Saya akan butuh semuanya. Segera. Mbak Asih membalas cepat. Siap. Bu,
Semua sudah saya simpan rapi sejak lama. Saya memang sudah menduga hari ini akan datang. Saya menatap layar ponsel saya, lalu menarik napas panjang. Di ruang tamu, tawa mereka masih terdengar. Mereka tertawa, tanpa tahu bahwa di dapur ini sebuah keputusan besar sedang matang dengan tenang. Hari-hari berikutnya, saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya tetap memasak. Saya tetap tersenyum. Tapi di balik itu, bersama Pak Tono, saya menyiapkan segalanya dengan rapi. Mereka pikir mereka sedang menjebak saya, padahal mereka sendiri yang sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Bu Sutina mengadakan acara kumpul keluarga besar. Katanya untuk silaturahmi, semua kerabat diundang. Paman, bibi, sepupu, tetangga dekat. Rumah penuh sesak, tapi saya tahu acara itu bukan sekedar silaturahmi. Itu adalah panggung yang Siska siapkan. Panggung untuk mempermalukan saya di depan semua orang, sekaligus memuluskan rencana mereka soal surat-surat itu. Dan saya, dengan tenang, membiarkan panggung itu berdiri. Karena saya tahu, di atas panggung yang sama, malam itu juga, semuanya akan berbalik. Tapi sebelum saya ceritakan malam itu, ada beberapa hal lagi yang terjadi di hari-hari menjelang acara. Hal-hal kecil yang masing-masing seperti tetesan. Sampai akhirnya gelas kesabaran saya benar-benar tumpah. 2 hari sebelum acara, Bagas datang ke kamar saya. Wajahnya dibuat seramah mungkin. Sesuatu yang jarang terjadi. Lestari, aku mau bicara sebentar. Soal bisnis, saya mempersilakannya duduk. Silakan. Mas, ada apa? Dia berdeham. Begini, aku sedang menggarap proyek besar, sangat menjanjikan. Tapi aku butuh tambahan modal. Tidak banyak, sekitar 500 juta saja. Aku tahu kamu pasti punya simpanan dari jualanmu. Anggap saja ini investasi keluarga. 500 juta. Disebutnya seperti menyebut harga sayur di pasar. Padahal ini adalah kali ke-6 dia meminta. Dan dari 5 kali sebelumnya, tidak 1 rupiah pun yang pernah kembali. Saya menatapnya tenang. Proyek apa? Mas, boleh saya lihat proposalnya? Wajahnya langsung berubah. Kamu ini kenapa jadi banyak tanya? Aku ini kakakmu, suamimu saja percaya padaku. Masa kamu tidak? Sudahlah, urusan bisnis besar tidak usah kamu pikirkan. Kamu cukup siapkan uangnya. Saya tersenyum tipis. Saya pikirkan dulu. Mas, dia pergi dengan wajah masam. Tapi saya tahu di kepalanya. Dia sudah menganggap uang itu miliknya. Karena selama bertahun-tahun, dia terbiasa mendapatkan apapun yang dia minta dari keluarga ini. Dari saya. Yang dia tidak tahu, Pak Tono sudah memiliki catatan lengkap. Setiap rupiah yang pernah saya berikan untuk bisnis Bagas, tertulis rapi, dengan tanggal, dengan jumlah total yang sudah saya keluarkan untuk lubang tanpa dasar itu. Jika dikumpulkan, cukup untuk membeli rumah baru. Keesokan harinya, giliran Siska yang membuat ulah. Dia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Lalu mulai membuka lemari saya. Mencari-cari sesuatu. Kamu cari apa, Mbak? Tanya saya. Mencari kalung, jawabnya santai. Yang waktu itu kamu pakai, aku mau pinjam buat acara besok. Biar pantas tampil di depan kerabat. Masa istri penjual online yang lebih bersinar daripada aku? Kalung itu adalah hadiah dari almarhumah ibu saya. Satu-satunya peninggalan beliau. Saya menahan diri, lalu berkata pelan, "Maaf, Mbak, yang itu bukan untuk dipinjamkan. Itu peninggalan ibu saya." Siska memutar bola matanya. Ya ampun, pelit sekali. Cuma kalung. Lagi pula, buat apa kamu simpan barang bagus? Kamu kan tidak pernah pergi ke acara penting. Hidupmu cuma di dapur dan depan ponsel. Lalu dia keluar sambil membanting pintu. Saya berdiri di sana, memeluk kalung ibu saya, dan merasakan sesuatu yang dingin mengeras di dada saya. Sore itu, ada satu hal lagi yang terjadi. Kayla berlari ke kamar saya sambil menangis. Boneka kesayangannya, hadiah ulang tahun dari saya, rusak. Robek di bagian lengan. Kenapa? Sayang.
tanya saya. Memeluknya. Tadi, kakak sepupu ngambil boneka Kayla, isaknya. Terus dirusak. Kayla minta balik, tapi malah didorong. Tante Siska cuma ketawa. Bu, katanya Kayla cengeng. Saya memeluk anak saya erat-erat. Dada saya terasa panas. Selama ini, saya bisa menahan semua penghinaan yang ditujukan kepada saya. Saya bisa diam ketika mereka merendahkan pekerjaan saya, harga diri saya, keberadaan saya. Tapi, ketika mereka mulai menyakiti anak saya, sesuatu di dalam diri saya benar-benar putus. Saya menatap mata Kayla yang basah. Lalu, saya menghapus air matanya dan berkata pelan, "Jangan menangis lagi, sayang. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani menyakitimu di rumah ini. Ibu janji." Dan janji itu saya ucapkan bukan dengan amarah, tapi dengan ketetapan hati yang dingin dan mantap. Malam itu, saya tahu waktunya sudah tiba. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Malam itu, Arif masuk ke kamar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia menatap saya dengan ragu. "Tari, soal kakakku tadi dan Mbak Siska. Maaf. Ya, mereka memang begitu. Sabar saja. Ya, demi ibu." Saya menatapnya lama. Lalu saya bertanya dengan suara setenang mungkin, "Mas, sampai kapan kamu akan menyuruh saya bersabar? Sampai mereka mengambil rumah ini, sampai mereka mengambil mobil, sampai mereka mengambil apapun yang kita punya." Arif terdiam. Lalu dia menunduk. "Mereka keluargaku, Tari. Dan saya istrimu," jawab saya. "Dan Kayla anakmu, apa kami bukan keluargamu juga?" Dia tidak menjawab. Dia hanya keluar dari kamar dengan langkah berat. Dan saat itu, saya tahu saya tidak bisa lagi berharap pada siapapun. Saya harus berdiri sendiri. Untuk diri saya. Untuk Kayla. Saya menelpon Pak Tono malam itu juga. "Pakistan, siapkan semuanya. Akta rumah, surat kendaraan, catatan modal, semua perjanjian. Saya ingin semuanya siap besok malam. Saya akan mengakhiri ini." "Baik, Bu," jawabnya. "Saya akan datang sendiri jika Ibu perlu. Tapi saya rasa kali ini Ibu sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri di depan mereka." Saya menutup telepon. Lalu, saya menatap bayangan saya di cermin. Perempuan yang selama ini mereka kira lemah. Perempuan yang mereka kira tidak punya apa-apa. Besok, perempuan itu akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Saya juga menghubungi Mbak Asih, manajer gudang saya yang paling saya percaya. Saya minta dia menyiapkan beberapa dokumen dari kantor. Dan satu hal lagi, saya minta dia memastikan, mulai besok, semua kartu dan fasilitas yang selama ini dinikmati Bagas dan keluarganya atas nama usaha saya siap untuk dihentikan dalam satu perintah. "Ibu yakin?" tanya Mbak Asih. Dengan suara hati-hati. "Saya yakin." "Mbak," jawab saya. "Sudah terlalu lama saya membiarkan ini. Sekarang waktunya berhenti." Malam itu, saya tidur dengan nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Karena saya tahu, apapun yang terjadi besok, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Sehari sebelum acara, terjadi sesuatu lagi. Sesuatu yang membuat saya semakin yakin bahwa keputusan saya sudah benar. Pagi itu, telepon saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya angkat. Suara di seberang adalah seorang petugas dari sebuah lembaga pembiayaan. "Selamat pagi. Apakah benar ini Ibu Lestari Wijaya?" tanya suara itu. "Kami menghubungi terkait pengajuan pinjaman atas nama usaha Ibu. Pemohon, Bapak Bagas, menyebut Ibu sebagai penjamin. Nilainya 800 juta rupiah. Kami hanya ingin konfirmasi sebelum proses dilanjutkan." Saya terdiam sejenak. "Bagas." Dia menggunakan nama saya, nama usaha saya, sebagai jaminan utang, tanpa izin, tanpa sepengetahuan saya. "Maaf," kata saya dengan tenang. "Saya tidak pernah menjamin pinjaman siapapun. Nama saya digunakan tanpa izin. Tolong batalkan seluruh proses itu. Dan saya akan mengirimkan surat resmi dari penasihat hukum saya hari ini juga." Saya menutup telepon.
Tangan saya bahkan tidak gemetar karena pada titik itu, saya sudah tidak terkejut lagi. Bagas tidak hanya hidup dari pemberian saya. Dia sudah berani mencuri nama saya untuk menumpuk utang baru. Saya segera menghubungi Pak Tono. Beliau langsung bergerak. Surat peringatan disiapkan. Setiap celah ditutup. Dan saya menyadari satu hal. Jika saya tidak bertindak sekarang, suatu hari saya akan terbangun dan menemukan diri saya terlilit utang yang bukan saya buat. Siang itu, saya bertemu Siska di ruang tengah. Dia sedang menelpon temannya dengan suara yang sengaja dikeraskan supaya saya dengar. Iya, besok acara besar di rumah kami. Rumah keluarga, luas sekali. Suamiku kan pengusaha sukses. Adik iparku. Oh, dia cuma bantu-bantu di dapur. Kasihan sih, hidupnya begitu-begitu saja. Untung nempel sama keluarga kami. Dia menutup telepon, lalu menatap saya dengan senyum sinis. Lestari, besok kamu yang urus konsumsi. Ya, jangan sampai memalukan. Banyak tamu penting datang. Aku tidak mau keluargaku terlihat murahan gara-gara masakanmu yang kampungan. Saya menatapnya. Lalu saya tersenyum. Bukan senyum sakit hati seperti dulu, tapi senyum seseorang yang sudah tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Tenang saja, Mbak, jawab saya pelan. Besok, saya pastikan acaranya akan sangat diingat semua tamu. Saya janji. Siska tidak mengerti maksud kata-kata saya. Dia hanya mendengus, lalu berlalu. Dia tidak tahu bahwa janji itu bukan tentang masakan. Hari acara tiba. Sejak pagi, rumah sudah ramai. Siska sibuk mengatur dekorasi, menyuruh ini dan itu. Seolah dialah nyonya rumah. Padahal dia hanya menumpang. Bu Sutina duduk di kursi paling depan, menyambut para tamu dengan bangga. Saya seperti biasa, berada di dapur. Memastikan semua hidangan tersedia. Rendang, opor, dan beragam kue tersaji rapi di meja panjang. Saya yang menyiapkan semuanya, tapi tidak ada yang tahu itu. Dan tidak ada yang peduli. Menjelang sore, ruang tamu sudah penuh. Ada lebih dari 30 orang. Kerabat dekat, kerabat jauh. Beberapa tetangga. Suasana hangat, penuh tawa. Lalu, seperti yang sudah saya duga, Siska memulai panggungnya. Dia berdiri di tengah ruangan, mengetuk gelas dengan sendok, meminta perhatian. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah datang. Hari ini kami ingin berbagi kabar bahagia. Bisnis keluarga kami, yang dipimpin suami saya, Mas Bagas, sedang berkembang sangat pesat. Sebentar lagi kami akan resmikan semuanya secara hukum. Para tamu bertepuk tangan. Bagas berdiri dengan dada membusung. Bu Sutina tersenyum bangga. Lalu Siska melanjutkan dengan tatapan yang sengaja diarahkan ke saya. Dan tentu kami tidak melupakan jasa kecil dari anggota keluarga yang lain. Lestari misalnya. Adik ipar saya. Dia memang hanya penjual online kecil-kecilan dari rumah. Tapi dia rajin membantu kami, mengurus dapur, mengantar koper, dan hal-hal kecil lainnya. Kami sangat menghargai bantuan sederhananya. Ruangan dipenuhi tawa pelan. Beberapa tamu menatap saya dengan pandangan kasihan. Beberapa lainnya dengan pandangan merendahkan. Saya berdiri di sudut ruangan, masih mengenakan celemek. Saya menatap Siska. Saya menatap Bagas. Saya menatap Bu Sutina. Dan terakhir, saya menatap Arif, suami saya, yang lagi-lagi hanya menunduk diam. Lalu, Siska menjatuhkan pukulan terakhirnya. Dia mengeluarkan map berisi beberapa lembar surat dari tasnya. Nah, selagi semua keluarga berkumpul, ada baiknya kita selesaikan satu urusan administrasi kecil. Lestari, ini surat untuk pemindahan beberapa aset keluarga ke nama Mas Bagas sebagai kepala keluarga, supaya semuanya rapi dan jelas. Kamu tanda tangan saja di sini, di depan semua kerabat sebagai saksi. Tidak apa-apa, kan? Dia mengulurkan map itu kepada saya dengan senyum penuh kemenangan. Dia pikir, di depan semua orang, saya akan terlalu malu untuk menolak. Dia pikir dia telah memenangkan segalanya. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada saya. Saya melepas celemek saya pelan-pelan. Saya melipatnya
lalu meletakkannya di sandaran kursi. Lalu, saya melangkah ke tengah ruangan dengan tenang, dengan kepala tegak. Saya tidak mengambil map yang disodorkan Siska. Sebelum saya tanda tangan, kata saya, dengan suara yang jernih dan terdengar di seluruh ruangan. Izinkan saya menunjukkan beberapa surat juga, supaya, seperti kata Mbak Siska tadi, semuanya rapi dan jelas di depan semua saksi. Saya membuka tas yang sejak tadi saya letakkan di dekat pintu. Dari dalamnya, saya keluarkan sebuah map tebal. Lalu, saya mulai meletakkan lembar demi lembar di atas meja panjang, di hadapan semua orang. Ini, kata saya, sambil menunjuk lembar pertama, adalah akta rumah yang sekarang kita tinggali. Silakan dibaca siapa nama pemiliknya. Beberapa kerabat mendekat, membaca, lalu saling berpandangan. Nama yang tertera di sana adalah nama saya, Lestari Wijaya. Wajah Siska mulai berubah. Senyumnya membeku. Ini, lanjut saya, meletakkan lembar kedua, adalah surat kepemilikan mobil SUV yang setiap hari Mas Bagas pakai untuk bertemu relasi. Atas nama saya yang membelinya 2 tahun lalu. Dari hasil jualan online kecil-kecilan saya. Seperti yang tadi Mbak Siska bilang, ruangan mulai bergemuruh pelan. Bisik-bisik menyebar dari satu tamu ke tamu lainnya. Dan ini, saya meletakkan setumpuk dokumen. Adalah catatan setiap rupiah yang pernah saya berikan kepada Mas Bagas selama 6 tahun terakhir. Untuk berbagai bisnis yang katanya akan besar totalnya jika dijumlahkan. Lebih dari 3 miliar rupiah dan tidak 1 rupiah pun yang pernah kembali. Wajah Bagas pucat pasi. Dia berdiri kaku, mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Saya berbalik menatap Siska, yang kini berdiri membatu dengan map kosongnya di tangan. Mbak Siska, kata saya pelan, tapi tegas. Mbak meminta saya menandatangani surat untuk memindahkan aset keluarga ke nama Mas Bagas. Tapi bagaimana caranya saya memindahkan sesuatu yang memang sudah atas nama saya sendiri? Rumah ini milik saya, mobil itu milik saya, dan usaha yang selama ini Mbak kira hanya jualan online kecil-kecilan adalah perusahaan dengan gudang sendiri, puluhan karyawan, dan omset yang mungkin tidak akan pernah Mbak bayangkan. Ruangan benar-benar hening sekarang. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi tepuk tangan, hanya keterkejutan yang membeku di wajah setiap orang. Bu Sutinah berdiri dari kursinya dengan suara gemetar. Lestari, apa maksud semua ini? Kamu pemilik rumah ini. Saya menatap beliau dengan tenang. Iya, Bu. Sejak 3 tahun lalu, ketika rumah lama keluarga ini harus dijual karena utang Mas Bagas, sayalah yang membelinya atas nama saya. Tapi saya minta semuanya tetap menyebutnya rumah keluarga, supaya tidak ada yang merasa terhina, supaya Bu Sutinah tetap merasa punya tempat. Saya melakukannya dengan tulus, tapi rupanya ketulusan saya selama ini hanya dianggap sebagai kelemahan. Air mata mulai menggenang di mata Bu Sutinah, tapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan ponsel saya. Lalu saya menelpon 1 nomor. Mbak Asih, tolong jalankan yang sudah kita siapkan. Saya menutup telepon, lalu berkata, ditujukan kepada Bagas. Mas Bagas, mulai detik ini, semua kartu, semua fasilitas, dan semua jalur dana yang selama ini Mas pakai atas nama usaha saya, sudah saya hentikan. Mobil yang Mas pakai akan diambil besok pagi oleh tim saya. Dan rumah ini, Mas dan keluarga Mas punya waktu 1 bulan untuk mencari tempat tinggal sendiri. Siska menjerit, kamu tidak bisa begitu. Ini rumah keluarga. Kami punya hak. Saya menatapnya untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang dingin dan tenang. Hak, Mbak, hitam di atas putih. Mbak tidak punya hak apapun di sini. Yang Mbak punya selama ini hanyalah belas kasihan saya. Dan belas kasihan itu baru saja habis. Lalu, saya berbalik menatap Arif, suami saya. Lelaki yang 12 tahun lalu menatap saya, seolah saya satu-satunya hal berharga di dunia. Lelaki yang selama bertahun-tahun terakhir hanya bisa menunduk dan menyuruh saya bersabar. Mas Arif, kata saya, dengan suara yang lebih lembut, tapi
tidak kalah tegas. Saya sudah cukup lama menunggu. Menunggu Mas berdiri di samping saya. Menunggu Mas membela saya dan Kayla. Tapi setiap kali Mas memilih diam. Setiap kali Mas memilih keluarga Mas. Dan melupakan bahwa saya dan Kayla juga keluarga Mas. Arif mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Tarik. Aku tidak tahu kamu menanggung semua ini sendirian. Aku tidak tahu. Itu masalahnya. Mas, potong saya pelan. Mas tidak pernah ingin tahu, karena lebih mudah bagi Mas untuk pura-pura tidak tahu daripada harus melawan kakak Mas. Lebih mudah mengorbankan saya daripada mengganggu kenyamanan Mas sendiri. Air mata jatuh di pipi Arif. Maafkan aku. Pari. Tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Saya menatapnya lama. Ada bagian dalam hati saya yang masih mengingat cinta itu. Cinta yang dulu tulus. Tapi cinta saja tidak cukup jika hanya saya yang memperjuangkannya. Saya tidak menutup pintu. Mas, kata saya akhirnya. Tapi mulai sekarang, semuanya akan berbeda. Saya tidak akan lagi menjadi perempuan yang diam dan mengalah. Jika Mas memang ingin bersama saya dan Kayla, Mas harus belajar berdiri tegak mulai dari hari ini. Mulai dari ruangan ini. Saya menatap seluruh ruangan. Para kerabat yang tadi menatap saya dengan kasihan, kini menatap dengan rasa segan. Beberapa dari mereka yang dulu ikut tertawa saat Siska mempermalukan saya, kini menundukkan kepala, malu pada diri mereka sendiri. Saya minta maaf, kata saya kepada para tamu, telah mengganggu acara yang seharusnya menyenangkan ini. Tapi saya rasa kebenaran lebih penting daripada kenyamanan palsu. Terima kasih sudah menjadi saksi. Lalu, saya mengambil tangan Kayla yang sejak tadi berdiri di dekat dapur, bingung melihat semuanya. Saya membawanya ke kamar, meninggalkan ruangan yang masih membeku dalam keheningan. Di belakang saya mendengar suara Siska yang mulai histeris, menyalahkan Bagas. Suara Bagas yang membentak balik, suara Bu Sutinah yang menangis. Suara rumah yang selama ini berdiri di atas kepura-puraan, akhirnya runtuh. Tapi saya tidak menoleh. Saya sudah selesai menangis untuk mereka. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup saya. Keesokan paginya, tim dari kantor saya datang mengambil mobil SUV itu. Bagas berusaha menahan, berteriak, mengancam. Tapi semua dokumen jelas. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Pagi yang sama, surat resmi dari Pak Tono juga sampai ke beberapa pihak. Pertama, ke lembaga pembiayaan, membatalkan secara hukum pinjaman yang Bagas ajukan dengan nama saya. Kedua, sebuah laporan resmi atas penarikan dana yang dia lakukan diam-diam selama berbulan-bulan. Bagas datang ke kantor saya siang itu dengan wajah pucat, memohon agar laporan itu dicabut. Saya menerimanya di ruang tamu kantor saya. Untuk pertama kalinya, dia melihat tempat yang selama ini dia kira hanya lapak jualan online. Gudang besar, puluhan karyawan, ruang kerja yang rapi. Wajahnya berubah dari angkuh menjadi kecil. Lestari, katanya dengan suara bergetar. Tolong, aku hilaf. Cabut laporannya. Aku janji akan mengembalikan semuanya. Saya menatapnya tenang. Mas Bagas, selama bertahun-tahun saya memberi, dan Mas menganggapnya had. Sekarang, untuk pertama kalinya, Mas merasakan akibat dari perbuatan Mas sendiri. Laporan itu tetap berjalan. Tapi jika Mas memang ingin memperbaiki diri, mulailah dengan jujur, bukan dengan memohon belas kasihan lagi. Dia pergi dengan tangan hampa. Dan saya tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Dalam minggu-minggu berikutnya, kebenaran menyebar di antara kerabat. Orang-orang yang dulu memuji Bagas dan Siska, kini menjauh. Tidak ada lagi yang percaya pada cerita bisnis besar mereka, karena semua orang akhirnya tahu dari mana sebenarnya uang itu selama ini berasal. Bagas, yang selama bertahun-tahun hidup dari pemberian saya, kini harus menghadapi kenyataan. Tanpa modal dari saya, bisnisnya yang selama ini hanya kebohongan, runtuh dalam sekejap. Utang-utangnya yang dia sembunyikan
mulai bermunculan. Para penagih datang satu persatu. Siska, yang selama ini hidup untuk dilihat orang, kehilangan panggungnya. Tas-tas mahal terjual satu persatu untuk membayar utang. Liburan mewah hanya tinggal kenangan di media sosial yang akhirnya dia tutup. Tidak ada lagi yang bisa dia pamerkan. Mereka pindah dari rumah saya tepat 1 bulan kemudian ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bu Sutina dengan berat hati ikut bersama Bagas, anak kesayangannya. Sebelum pergi, beliau datang menemui saya. Matanya sembab. "Lestari," katanya dengan suara serak. Ibu minta maaf. Selama ini Ibu buta. Ibu terlalu memanjakan Bagas dan tidak pernah melihat betapa banyak yang sudah kamu korbankan untuk keluarga ini. Kamu menantu yang baik, jauh lebih baik daripada yang pantas kami terima. Saya menatap beliau. Ada luka di hati saya yang tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi saya juga bukan orang yang menyimpan dendam selamanya. Bu, kata saya pelan. Saya tidak pernah membenci ibu. Saya hanya lelah tidak dihargai. Pintu rumah ini mungkin suatu hari akan terbuka lagi untuk ibu, tapi tidak untuk mereka yang masih menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Bu Sutina mengangguk, lalu pergi dengan langkah berat. Arif memilih tinggal. Dia tidak ikut dengan keluarganya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memilih saya dan Kayla. Dia mulai berubah. Dia mengambil alih tanggung jawab di rumah. Dia belajar menghargai apa yang dia hampir hilangkan. Suatu malam, beberapa minggu setelah kejadian itu, Arif duduk di samping saya. Dia menggenggam tangan saya. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. "Tari," katanya pelan. "Aku tahu, kata maaf tidak akan pernah cukup. Tapi izinkan aku membuktikannya dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Mulai sekarang, aku akan berdiri di depan, melindungimu dan Kayla. Bukan menunduk lagi." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya melihat kembali sosok lelaki yang dulu saya cintai. Lelaki yang menatap saya seolah saya berharga. Saya tidak langsung memaafkan sepenuhnya. Kepercayaan sekali retak, butuh waktu lama untuk pulih. Tapi saya memberinya kesempatan karena saya percaya manusia bisa berubah jika dia benar-benar mau. Usaha saya terus berkembang. Saya membuka cabang baru. Saya memperluas gudang. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi menyembunyikan siapa saya. Bukan untuk memamerkan, tapi karena saya akhirnya belajar bahwa merendahkan diri di hadapan orang yang salah hanya akan membuat mereka menginjak kita lebih dalam. Kayla tumbuh menjadi anak yang ceria. Dia tidak lagi menyaksikan ibunya direndahkan di rumahnya sendiri. Dan itu bagi saya adalah kemenangan yang paling berharga. Beberapa bulan kemudian, saya mendapat kabar tentang Bagas dan Siska. Bagas kini bekerja serabutan, kehilangan semua gengsi yang dulu dia banggakan. Siska, yang dulu menghina pekerjaan saya sebagai penjual online, kini berjualan kecil-kecilan di pinggir jalan untuk bertahan hidup. Hal yang sama yang dulu dia tertawakan. Saya membaca kabar itu tanpa rasa puas, tapi juga tanpa rasa iba. Yang saya rasakan hanyalah ketenangan, sebuah keyakinan bahwa hukum sebab akibat di dunia ini memang bekerja. Bahwa apa yang kita tanam suatu hari pasti kita tuai. Siska akhirnya belajar arti dari kata yang dulu selalu dia ucapkan kepada saya. Hidup mandiri, tanpa menyusahkan orang lain. Hanya saja, dia harus mempelajarinya di saat semua fasilitas yang dulu menopangnya sudah dicabut sampai ke akarnya. Setahun setelah malam itu, saya berdiri di sebuah bandara. Kali ini bukan untuk menjemput siapapun, bukan untuk mengantar koper siapapun, tapi untuk pergi bersama Arif dan Kayla dalam perjalanan pertama kami sebagai keluarga yang utuh kembali. Saat pengumuman keberangkatan menggema, saya menggandeng tangan Kayla. Arif berjalan di sisi kami, membawa koper kami sendiri. Tidak ada lagi beban yang saya tanggung untuk orang yang tidak menghargai saya. Tidak ada lagi air mata yang saya simpan untuk mereka yang menginjak saya. Saya melangkah menuju gerbang keberangkatan dengan langkah yang ringan dan tegak. Di belakang saya,
Masa lalu yang penuh penghinaan tertinggal selamanya. Di depan saya, masa depan terbentang luas. Siap saya jalani sebagai pemeran utama dalam cerita hidup saya sendiri. Sahabat kisah, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya yang sederhana. Dan jangan pernah menganggap kebaikan dan kesabaran seseorang sebagai tanda kelemahan. Karena terkadang orang yang paling tenang adalah orang yang paling kuat. Dan air yang tampak diam justru menyimpan arus yang paling dalam. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberi tanpa henti, namun dianggap tidak punya apa-apa. Perempuan yang memilih diam demi keutuhan keluarga, sampai lupa bahwa dirinya sendiri juga layak dihargai. Jika kamu salah satu dari mereka, ingatlah, mengalah ada batasnya. Kebaikan tidak berarti membiarkan diri diinjak selamanya. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Arif. Lelaki yang memilih diam demi kenyamanan, tanpa sadar bahwa diamnya bisa menghancurkan orang yang paling mencintainya. Semoga mereka belajar untuk berdiri tegak sebelum terlambat. Dan ada pula keluarga seperti Bagas dan Siska. Orang-orang yang merasa berhak atas hidup orang lain sampai mereka kehilangan segalanya. Hidup selalu punya cara untuk mengajarkan keadilan pada waktunya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus bersabar atau untuk berhenti dan berdiri membela diri, untuk memberi tanpa batas atau untuk mencintai diri sendiri dengan cukup. Bagaimana menurut kalian? Apakah Lestari terlalu kejam atau sudah sewajarnya? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.